Assalamualaikum. Saya mau tanya, tadi kan kalau yang dibilang permasalahan utamanya ini sekarang gara-garanya itu materialisme. Kalau semisal saya punya mesin waktu terus saya kembali ke zaman Majapahit dan saya memberikan istilahnya pengetahuan teknologi ke mereka sehingga mereka bisa memenangkan dunia, menguasai dunia dan bisa menyebarkan ajaran spiritualisme, sehingga Eropa yang membawa ajaran materialisme tidak berhasil menguasai dunia. Apakah dengan begitu pada saat sekarang peradaban masih akan maju, Cak? Masih akan beradab? Atau tetap saja, atau mungkin kebiadaban ini seperti bilang Yai Muzamil tadi, itu sebenarnya cuma paradigma dunia aja yang pasti akan terjadi, nanti kita akan ya kayak siklus berputar gitu aja. Kita tidak usah menentukan hulu dan hilir, dan tidak usah menjadi pedoman itu. Yang menjadi pedoman cuma satu, Anda terus memperjuangkan kebrahmaan Anda. Iki saya pakai istilah materialisme itu kan ideologinya kaum Sudra. Sudra itu bukan orang rendah, orang yang levelnya paling. Sudra adalah orang yang mengerjakan apapun dengan tujuan materi. Itu Sudra. Brahma adalah orang yang mengerjakan apapun dengan tujuan spiritual atau ilahiyah. Loh. Nah, itu contoh dari Sudra. Iku mau kuntilanak ya. Lagi untuk kuntilanak itu dijenengi kuntilanak gak mergo dhek jenenge kuntilanak, tapi menungso menyebut dia kuntilanak mergo dhek wedok. Nek lanang kon sing kok guyu iku lak pikir-pikiranmu dhewe. Wong aku gak ngomong. Wong aku manggarep ngomong kunci. Aku lagi gak paham aku. Itu gak paham. Gak paham aku. Iku alimul ghaibi wa syahadah iku. Engko takono rek apa kon mokok ngujuk iki ane man. Dan oke, tak terusin ya. Jadi Mas, menurut saya kita nggak bisa ngukur itu. Saya padha karo ngene lho. Buktine arek iki gak sembayang nglakoni apik apa nek sembayang apa ya terus sing sembayang malah nglakoni gak apik ya kayak iso ngono iku rek. Hidup itu probabilitasnya tidak terbatas. Tapi yang penting kau melakukan apa yang seharusnya. Outputnya, hasilnya, keluarannya atau hilirnya itu tidak bisa kamu tentukan. Masyarakat Atlantis dulu sudah pasca materialisme, sehingga mereka bikin listrik itu sudah tidak pakai alat, tidak pakai mesin, tapi pakai orang yang bisa menyerap gelombang dan menjadi pusat penyebaran cahaya. Jadi kepala PLN-nya di zaman itu penting ono wong iku biar lampune itu. Tapi mereka hancur juga. Gitu loh. Kehancuran itu terserah-serah Allah. Atau kejayaan terserah-serah Allah. Terus yang jaya dipateni yo akeh. Nek individu ono wong apik koyo ngono kok cepet dijupuk. Zainul dijupuk. Bojone Islamianto jek umur 30 Pak 5 dijupuk. Pak D apik koyo ngono dijupuk. Sementara sing cuang keme koyo ngono fitnah tok iku diwet-wet karo Gusti Allah, diformalin. Lah wis ah. Peradaban juga gitu Mas. Ada peradaban yang sangat bagus ya dihancurkan Allah, ada peradaban yang jelek dibiarkan lama sama Allah. Fir'aun itu sampai 1300 tahun kok dinastinya. Jadi itu juga ojo-ojo digawe rumus dek. Kita ini hidup tidak untuk melihat hasilnya di dunia, tetapi ridho Allah di akhirat, kan gitu. Nek ngomong niku iku lak padha ngene. Alah buktine aku gak sekolah aku ya iso luwih sugih timbangan sing sekolah. Apa terus berarti nek ngono aja sekolah rek ngono lah gak bisa dijadikan rumus Mas. Jadi memang apa sekarang itu pedomannya cuman apa yang harus kamu lakukan itu yang kamu lakukan. Kalau hasilnya sakarep-karep Gusti Allah. Coba biyen langsung azab iku zaman Nabi bayangno sing ngobong Nabi Ibrahim iku karo Gusti Allah kupinge dileboni laler 400 tahun ndek njero ndase Raja Namrud iku kon kuat kon dileboni wong kon
kelebon banyu deng-deng ngene iki 3 jam iki meh gendeng kok bisa. Nggih ta mboten? Iki dileboni laler 400 tahun. Kowe gak percaya tak jalukno. Ya Allah, dia belum percaya, berilah dia pengalaman. Laler mlebu ndase dadi Raja Namrud 400 tahun nggo palu terus. Agar dia tersiksa ditodok ndase tok ndase. Namrud iku siksaan Allah. Jadi Allah ku yo idine aneh-aneh. Nyiksa kok ngleboni laler. Nek ngono tak sumbang ide. Nek ana arek senengane mistul sing gak. Ya Allah, odoten pistule. Sak pira nun? 3 meter kirang. 2 kilometer. Jadi jauh bener ndek awake. Tersisa 1 kilometer disuwere tang dinding. Liwat jalan tol pedot. Allah, masya Allah. Ya sih, purane rek minggu. Aku nurut ya Allah dapurmu seneng. Oke rek ya. Jadi Mas, yang penting melakukan yang memang seharusnya dilakukan. Sebab semua undang-undang dulu diadab langsung, sekarang enggak. Zaman Nabi Hud diadab langsung. Zaman Nabi Soleh itu adabnya Allah lain lagi. Nek dino kemis raine digawe kuning. Begitu mlebu Jumat abang. Lho ya apa? Lah nyenengno iku. Begitu Sabtu ireng. Terus mari ngono coklat meneh sampai Rebo. Begitu Kemis kuning meneh. Meneng-meneng kuning iki awake kuning. Bayangno nek saiki dikek ngono tok ae wis. Iku mesti mengubah geoindustri. Jadi mesti kok ana wong dodol ya apa nutupi kuning itu tuh setiap hari. Jadi dodol cairan pencoklatan wajah mesti laris, kita boten. Macam-macam adabe Allah. Dan saiki aku takon, iki awakmu kepengin diadab ta gak? Tapi nek ndelok koyo ngene gak karu-karuane kan nek upama Allah jek menerapkan polisi pra Muhammad, iki wis dintekno karo Gusti Allah. 21 gunung dibledosno tapi wingi dibatalno lho. Sik aja sik jono arek mak iya, ngono. Akhirnya sing bledos sing diaduh-aduh ngono iku. Kuwi di seberang pulau lor kono karo ndek wetan. Sing di Pulau Jawa wis pokoke serana Merapi, nek Merapi meneng liyane meneng. Ngono. Nggih ngono aku. Mulane gak pindah-pindah teko Jogja supaya aku koordinasi terus iku. Karo Mbak Petro, karo Kiai Jumadil Kubro, karo Kiai Gringsing. Lho kon niku tak jarono tapi apa kon? Oh temenan tak jarono koordinasi ya apa ya rono dhewe tapi tak culno teko kono kan. Rono dhewe aku wis gelek rono pegel aku. Mbok kan tak semaput kan. Langsung tak culno 3 meter gak semaput sabrangi nguyuh kuter deh. Tak jak rono. Sabrang lho, wani nguyuh. Lho keadaan kaya ngono mbledos gununge, tak jak munggah, peteng-peteng jam 2 bengi depan karo macan gedene sakno iku karo sapi gedene sakno iku sabrangi nguyuh ini. Sabar iki. Terus mari ngono mure-mure, sabrang wedi. Ora apa-apa anak Cak Nun. Ngono wae. Lah iya temenan rek. Oh saiki nek ana wong kesurupan jin iku kan nyebut jenengku, aku rada terkenal rek kono. Dadi ana wong kesurupan. Dislametno karo rek Kiai Kanjeng. Begitu Pak Nevi karo Pak Joko teko, sing kesurupan ngomongin, "Wes, mesti sing rene anak buah Cak Nun meneh." Ya wes, tak lunga. Wes, waras. Wes takon arek Kiai Kanjeng. Iki ana jin kok nyebut-nyebut jenengku. Gitu. Terus 3 kali teko meneh. Terus Kirno sing teko. Cak Nun meneh iki sing. Ya wes aku wis gelek nang Jombang. Wes gak wani wes, tak mulai ngene iku. Jin Jawa Timur.
Aneh-aneh itu. Akhirnya saya kan nggak polisi. Jadi neonar kesurupan itu kan biasanya ini tau biasanya diwacana ayat. Wah, kan ada 18 ayat pengusir jin. Mau nggak tak kei. Tapi nek kon sing teko gak usah ayat wedi-wedi dhewe. Nah, ono arek kesurupan rodok nemen dan terus menerus tiap hari, gak ono sing iso ngusir jine. Terus aku dijaluki tolong. Lho, sing salah iku kon duwe konsep ngusir jin iku. Kon iku sapa ngusir-ngusir jin ngono aku. Kon iku penguasane arek kita, penguasaan dunia kok ngusir-ngusir. Jadi sing salah iku ngusir iku mang. Nah, karo aku gak ngusir ngene ya. Kon melok aku ae ngono aku. Iki sakno arek gak kuat karo kon panas awake koyo ngene iki lho. Bengok-bengok bener kon melok aku beres kon. Gus kon dulinan jumpritan ndek jero awak gak masalah. Kekean nekeran. Obak sodor sak karepmu gak masalah. Melok aku wis ya. Tak cekel baduke, tak cekel cengele wis melok aku kene wis karo aku ya. Ojo arek-arek sakno iki ya. Kon melok aku ae. Tak kaya ngono iku waras, Mas. Ngono iku. Terus tak delok, lho melok temen arek iki. Melok temen, nyenengno. Dadi kan nek ana ngono ku aja diserem-seremno. Wah, aku tau ditekani dayo. Wong rada ngene iki sing dadi ngene iki. Terus dicekel karo wong telu. Dicekel karo wong telu, didukno mobil, terus langsung Cak, tolong Cak. Tolong ya, ini akan saya serbu sampean yang menampung karena kita tidak kuat menadai jinnya. Teko dok gadek kula nuwun. Langsung Cak, ini saya serang ya. Mbok ono dayoh tepake ngene aku. Terus rumah sama aku terus yo tak padani. Dia ya gak lah aku iku temenan rek wallah ya. Iki aku dayoh ku wis aneh-aneh ngono iku. Wis ngarung ngene gak usah. Aja kok serbu sakno arek engko kon nyerbu jin arek iki sing remek iki ngono. Wis jano. Kene melok aku. Tak seret, tak lebokno kamar. Tak kunci tekan jero, kon ojo taek-taekan karo aku ngono. Kenapen-napen kon ya. Kon macam-macam karo aku, awas kon. Ya. Oke, tak kei waktu 10 menit. Engko aku mlebu meneh, kon nek macam-macam karo aku, gak melok-melok. Gak melok-melok iku medeni. Kalau gak melok-melok iku lak membebaskan to malah. Tapi wedi. Aku pengen ngomong gak melok-melok. Lah aku dene kon nek macam-macam tak gibeng lah ngono wedi gak ya aku. Macam-macam gak melok-melok aku. Lha ngono ya wedi lho. Wes, aku metu. Tak lebani meneh. Wis rada bingung deh. Wis rada bingung. Ki apa ya nglawan tegak ya? Nglawan tegak. Ngono iku. Wes. Ya, dipikir meneh. Macam-macam karo aku. Cek kon duwe derajat dadi kancaku. Kon tak trimo dadi kancaku tapi sing temenan. Aja reng ganggu aku sapa-sapa. Ngono aku. Aku ya gak paham jane pokoke ngomong ngono. Bapak kok repot. Nekat ngono. Dia nek ngono langsung tak sentak-sentak. Kon aja macam-macam ngono karo aku. Ya. Kon hantu kon Irlandia kon ya. Tak kayak Jawa-Jawa halus kapok kon kok. Temenan Dek. Jadi sekitar 40 menit kemudian aku mlebu meneh wis lerem saya. Sepuntene ngono iku wis beres. Terus arek sing 3 orang sing kate nyerbu mang, Mas beres tenang ya Mas. Iki wis tak tinggal ndek kene jine. Wis ono mulya, jine ndek kene. Wis tak sediane panganan lotek. Apa jenenge? Rujak cingur sak pitur kene. Wis, mari ngono ana dayoh meneh Mas ket mulih teko langsung ndek ngarepe kamarku turu. Iki apa aku nek mlebu kamar melangkah buka lawang angel turu nek ngono walah ya gak apa-apa wis tak toleransi karo hamba Allah. Jam 3 sore iku terus jam 5 maghrib nek kono dhek turu tak gugah Dek. Ojo ndek kene po mosok turu nek ngarepe kamarku. Dimanapun adalah bumi Allah. Ini kalah aku ya.
yang memiliki Allah ya. Yes. Wes akhir aku mundur wudu aku. Wis kate maghrib wudu balik. Dek. Iki aku iki dikandani Allah. Kon dikon turu ndek bumine Allah sing sebelah kono. Kayak sama bantah deh. Ini dimanapun adalah bumi Allah. Tadi kon dikon turu sing sebelah kono deh. Iku ya bumine Allah. Kon macam-macam tak duduk temen dasmu ngono. Sorry ya Mas ya berkepanjangan. Menurut saya jangan ngitung-ngitung kayak gitu. Itu pokoknya do what you have to do. Oke. Terakhir atau sudah selesai ya? Cukup ya? Cukup udah selesai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup tidak melihat hasil di dunia, tetapi ridha Allah di akhirat. Mbah Nun cukup intens mengemukakan pemahamannya tentang khalidina fiha abadah, kekal di dalamnya dan abadi. Lebih dari sekadar mengingatkan bahwa hidup manusia tak sebatas pada jengkal ruang waktu di dunia ini. Mbah Nun mengatakan bahwa sesudah mengalami transformasi melalui kematian, manusia akan memasuki tahap selanjutnya, yaitu akhirat, dan di sana akan berlangsung secara kekal dan abadi. Sebuah kekekalan dan keabadian yang dikehendaki oleh Allah. Karena dikehendaki oleh Allah, maka keabadian itu akan mengenai siapapun dan tak seorang pun bisa membolos atau mangkir darinya. Itulah yang Mbah Nun sebut sebagai wajib abadi. Manusia wajib hidup abadi. Dalam kajian ilmiah, pembahasan mengenai kehidupan pasca kematian di dunia ini lazim disebut dengan ekskatologi, yaitu bagian dari teologi atau filsafat yang membahas kejadian yang jauh di masa depan atau peristiwa akhir yang bakal dialami manusia, termasuk hidup sesudah mati, kiamat, surga dan neraka. Berbarengan dengan Mbah Nun menguraikan tafsir dan pembahasan mengenai khalidina fiha abadah ini, kebetulan sedang membaca sebuah buku yang terbit 16 tahun silam, berjudul Life After Death, Hidup Setelah Mati. Studi mengenai hidup akhirat dalam agama dunia karya Farnas Maksumian, seorang Iran yang mengajar di Universitas Texas Austin. Buku tersebut merupakan salah satu kajian eskatologis. Menariknya, kajian ini bersifat komparatif dengan menghadirkan secara ringkas konsep hidup sesudah mati atau akhirat menurut berbagai agama. Ada sejumlah perbedaan, tetapi juga terdapat beberapa kesamaan di antara agama itu dalam memahami kehidupan akhirat. Di dalam ulasannya, Farnas menyajikan ekskatologi pribadi dan ekskatologi Islam. Pada ekskatologi pribadi digambarkan apa dan bagaimana kehidupan di alam barzah yang dialami oleh setiap orang, dan apa yang dialaminya itu akan bergantung pada perbuatannya di dunia. Mereka juga akan menghadapi pertanyaan kubur oleh malaikat mungkar dan nakir. Siapa yang di masa hidup di dunianya banyak melakukan amal kebajikan, dia akan menuai keadaan yang baik di alam kubur. Dan sebaliknya, penjelasan yang sama persis dengan yang sering kita terima sebagai bagian dari pendidikan keimanan sejak kecil. Kemudian, pada eskatologi umum diuraikan beberapa tahap selanjutnya, yaitu kebangkitan menuju pengadilan atau penghakiman untuk semua manusia oleh Tuhan.
Fase berikutnya adalah memasuki kehidupan surga dan neraka. Dalam hal ini, surga dan neraka dilukiskan sebagaimana Al-Quran mengungkapkannya dengan bahasa alam dunia berupa beragam kenikmatan, kenyamanan, dan kepuasan. Kenikmatan apapun akan diperoleh oleh para penghuni surga, demikian pula sebaliknya dengan neraka yang menakutkan. Para penghuninya mendapatkan aneka siksaan yang pedih dan mengerikan. Farnas menyetir dengan baik ayat Al-Quran yang berbicara tentang surga dan neraka. Dan khusus mengenai kenikmatan surga, kenikmatan dan keindahan yang paling puncak adalah tatkala penghuni surga dapat memandang wajahnya, wujuhuwin yaumaizin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Quran Surat 75 ayat 22 dan 23. Agak penasaran apakah ada pembahasan tentang khalidina fiha abada di dalamnya? Ternyata tidak dibahas secara khusus khalidina fiha abada ini, yang notabene merupakan sifat dari kehidupan di surga dan neraka, yang merupakan kelanjutan dari garis perjalanan panjang kehidupan manusia. Mungkin karena kebutuhan buku ini sebatas menguraikan secara global saja, di mana telah digambarkan secara umum kehidupan sesudah mati, surga dan neraka. Dan beberapa hal terkait dengan kejadian menjelang kiamat, yaitu datangnya Dajjal dan turun kembalinya Isa Al-Masih. Kita mungkin perlu membaca lebih banyak lagi literatur atau kajian ekskatologi lainnya untuk mengetahui seberapa banyak konsep yang telah dibicarakan menyangkut kehidupan akhirat. Dan bila dari kajian-kajian itu belum terdapat perhatian secara khusus dan mendalam mengenai khalidina fiha abada, maka disinilah salah satu arti penting ma'iyyahan dalam beberapa kesempatan terakhir ini, yakni kontribusi Mbah Nun memperhatikan apa yang selama ini kurang diperhatikan, untuk kemudian menjadi titik berat dalam memahami perjalanan manusia dan menjadi suatu filsafat yang baru yang sama sekali belum dirasakan sebagai suatu kesadaran. Selama ini perhatian kita mungkin lebih tertuju pada surga dan nerakanya. Bagaimana kejadian kehidupan di dalamnya, tapi bukan pada sifat khalidina fiha abadanya, kekekalan dan keabadian yang melekat kepadanya. Dan ternyata bila fokus diarahkan pada kekekalan dan keabadian, kita bisa memperoleh suatu konstruksi kesadaran baru yang barangkali diperlukan untuk mengurangi kebekuan dan kesempitan dalam berpikir yang sengaja atau tak sengaja menimpa hidup manusia modern saat ini. Baik karena beban materialisme maupun konsentrasi ke golongan yang berlebihan dan sebab lainnya. Jika diingat kembali, pemahaman yang dikedepankan Mbah Nun kepada jamaah Ma'iyah Ihwal khalidina fiha abada ini dapat dikatakan merupakan puncak setidaknya sampai saat ini dari penjelasan beliau tentang akhirat sebagai tujuan dan dunia sekedar tidak lupa saja. Dan kebanyakan kita terbalik memposisikannya, dunia bukan tempat membangun, tapi di surga nanti membangunnya. Dunia bukan tempat mencapai, dan setelah mati manusia akan dihidupkan lagi. Artinya punya atau pindah tugas baru, yang kesemuanya juga disampaikan dalam pertemuan Ma'iyyahan. Mbah Nun merasakan pesan dan tekanan dari ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang akhirat, bahwa Allah menghendaki manusia hidup dalam bentangan yang bernama kekekalan dan keabadian. Sebagaimana terkandung dalam kata khalidina fiha abada, dan hal tersebut perlu disadari terlebih di tengah kecenderungan kita yang batas kesadarannya waktu sangat pendek, bahwa hidup tak hanya yang di dunia ini, masih ada perjalanan panjang selanjutnya. Dan kesibukan yang sedemikian rupa di dunia ini sangat mudah membawa manusia tak sempat mengingat,
memiliki dan meneguhkan kesadaran tersebut. Dalam berbagai kesempatan Ma'iyah, bersama beragam tema yang harus direspon dan menjadi pintu pembelajaran, Mbah Nun mengajak jamaah dan masyarakat untuk nyetel hati dan pikiran, serta sikap batin yang kompatibel dengan kesadaran kekekalan dan keabadian tersebut. Apa yang terjadi dan dialami ditimbang, dihayati, dan disikapi dengan sudut pandang kekekalan dan keabadian. Setiap laku dan tindakan yang dikerjakannya memasuki logika dan semesta keabadian. Proyeksi-proyeksi, cicilan dan cicipan rasa akan keabadian dan kekekalan sudah coba dicari miniatur atau contoh wujudnya dalam kehidupan saat ini. Dengan titik berat, tekanan dan penajaman penghayatan pada kholidina fiha abadah, jika benar kajian ekskatologis selama ini belum menyentuhnya sebagai salah satu fokus pendalaman, maka Ma'iyahan menyumbangkan titik baru perhatian pada bidang atau kajian ekskatologis yang uniknya terdiskusikan atau terdiseminasikan di tengah-tengah masyarakat umum yang luas, bukan pada forum akademis resmi, sehingga menghasilkan mozaik dan corak tersendiri. Dari forum Ma'iyahan itu pula, titik tekan akan kholidina fiha abadah ini juga sekaligus menambah kekayaan cara dan rute dalam mengingatkan kita semua akan kehidupan akhirat, yang merupakan masa depan setiap manusia. Ada beragam idiom perihal hidup, salah satunya adalah sebuah putaran. Allah sendiri mengajari kita untuk terus-menerus meneguhkan bahwa hidup kita adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yakni sesungguhnya kita adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jugalah kita akan kembali. Sebenarnya hanya berbekal kalimat sakti itu kita sudah cukup, bahkan sangat cukup untuk menegakkan hidup, menjalani kehidupan dan mencari penghidupan. Begitu masalah menghimpit, segala hal menjadi rupek, kita tak usah khawatir, sebab peristiwa itu juga berasal dari dan ditatangkan hanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lambat waktu juga bakalan kembali kepadanya. Atau begitu kita terlena hingga terperosok akibat nikmat yang diberikan Allah, lagi-lagi kita pasti percaya bahwa itu berasal atau didatangkan hanya oleh Allah dan bakal kembali kepadanya. Singkatnya, itu sebuah keniscayaan suatu keseimbangan atas suatu hal. Namun, dasarnya kita sudah dipel, sudah didaulat sebagai manusia yang amat zalim dan bodoh. Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Bahkan sangat lemah Quran Surat An-Nisa ayat 28. Kita tak pernah belajar atas peristiwa yang kita alami sehari-hari. Barangkali itu bisa dimaklumi, namun ketika Al-Quran sudah diturunkan dan jelas-jelas sebagai petunjuk, lantas kita belajar dan masih melakukan kesalahan. Apakah itu bukan sebuah kezaliman dan kebodohan? Maka kezaliman dan kebodohan mana lagi yang engkau dustakan? Mungkin pertanyaan itu memang pantas dialamatkan kepada kita semua. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.